tadi. Rapedi. Iya. Kualifikasinya Pak yang kadang kita kan jadi apa ya? Kualifikasi apa? Ya, syarat-syaratnya kan banyak. Sebutkan satu. Prestasi, jadi kan kita juga berpikir masa iya kayak gitu. Makanya kalimat prestasi itu kan? Minimal juga kan katanya kepala madrasah nunggu yang sudah pernah bawa. 1, 2 kan ada sekitar. Kalau untuk angkatan 3D-nya apa? 3C minimal. Minimalnya. Kan harus digodok kok. Iya, yang mau nginjak 3D Pak. Cuma SK-nya sedang nunggu. Berarti belum berani mencoba. Nah, nutup belum. Silaturahim kita harus lebih bermakna. MTS Wangon sebetulnya MTS yang nggak ada apa-apanya, nggak ada hebatnya. Saya teringat dulu ketika kepala kantornya Pak Abbas Rusadi, syarat untuk menjadi pejabat kasih ke subsidi itu harus orang kota, harus orang kota agar pekerjaannya lancar. Tapi MTS Wangon guys, ada yang jadi kasih pema guys. Itu karena kemurahan kepala kantor dan ada perubahan paradigma. Lalu apa yang menyebabkan dengan MTS Wangon itu menjadi kasih? Apa hebatnya? Harus tahu. Tetapi lebih hebat lagi manakala ada yang jadi kasih, tapi ada generasi penerus yang menjadi orang-orang hebat. Sampai hari ini MTS Wangon belum ada yang kelihatan hebat. Sepeninggal Pak Edi, artinya berarti adalah sukses. Yang sukses adalah manakala generasi penerusnya akan lebih sukses. Mumpung kita kumpul, kita mau ngomong apa hari ini? Aku nyong seneng karo jenengan. Akhirnya kalimatnya nggih sampun. Pun buat nonton sih kepengen anu mbok pindah mutasi ada mau kurus faktor kepengen mutasi mana Subscribe, like, and comment. ya terima kasih ini Pak Kasubag yang kita hormati, Mas Yayan, Pak Kiai dan juga Bapak Ibu semuanya. Nah, ini alhamdulillah bisa silaturahmi di MTS Wangon. Nah, sebenarnya untuk komunikasi kita selalu ada, informasi juga ada barangkali karena situasi yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan, sehingga kesempatan-kesempatan yang kita berikan kadang belum menarik. Yang menarik biasanya awal bulan, bulan-bulan 2 bulan sekali gitu ya. Yang ditanyakan seputar itu, tapi itu juga tidak salah karena itu terkait dengan kesejahteraan. Maka kami selalu mengharap kreativitas ataupun peluang-peluang untuk berkembang dimanfaatkan. Ya, jadi maka datangan kita ke sini soal silaturahmi untuk minta masukan ataupun keluhan-keluhan yang ada di bawah, karena kita di seksi Penman ada tulisan gitu ya, dilarang pulang atau jangan pulang sebelum hati tenang. Kalau jadi ada Bapak Ibu tak bertamu ke sana, jangan pulang dulu kalau masalahnya belum selesai. Selesainya di Mas Yaya dan kawan-kawan. Saya kira itu nanti disambung oleh Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu kebanyakan dengan dua-duanya, senang di zona aman dan rapedi. Padahal yang silaturahmi Pak Edi jauh tuh dari Tambak ke rumahnya. Ini malah sihure tekaya. Tambak ke kamar rumah Pak Edi, saya tolong titip dasar pengampas. Ini seneng di negara-negara aja. Kalimatnya kelar, lo cakap. Terus niki mawon. Jadi ya solas-solas karo kasine. Kasine juga dulu juga sama. Kalau jadi kasih lah kalau cekak semacam mawon ini pada deh. Jadi Pak Edi rasa ngomongin anak buah yang Pak Edi juga kayak gue kemien. Tapi itu setahu saya Pak Edi waktu itu minta dengan restu
berarti sudah ada niat. Tapi poin yang kedua tadi Apa? kurang pede. Karena apa, mungkin Pak Edi di sini ya terus saya bilang berapa tahun ketika mau ingin dan didesak oleh rekan-rekan, ya itu akhirnya itu doa itu seingat saya. Berarti ketemu kuncinya. Apa ya? Kalau memang Pas tadi apa pengawas? Awal pengawas terus ada naik lagi Pak. ada pengawas. Pertama pengawas, keduanya kasihnya. Oh, berarti Kalau memang kasih kudunya tas setelah. sudah ketemu berarti rumusnya. MTS Wangon itu adalah sebuah organisasi yang harus dipaksa. Mungkin pakai mungkin Ya, seperti ya. itu mungkin. Berarti Ibnu Bayat paksa di pengawas Pak Edi. Pengawas Kan suara. saya orang bisnis Pak, mungkin nanti saya ada kegiatan Bisnis kayak ini. gini. Beneran. Bis di wilayah binaan saya. Fotokopinya di tempat saya. Oke. Pesanan konveksi kamu. Ya dikit-dikit vlog lah. Tapi nyawa tuh anak kaos merek Ibnu Wibowo itu tahu. Iya, nggak apa ya sampel ya, pun dia tinggal pakai nu dia kayak pesan orang. Paksa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan MTS Ma'arif NU 1 Wangon. Mudah-mudahan keluarga besar MTS Ma'arif NU 1 Wangon selalu sehat, kuat, berkah, bahagia, sejahtera untuk mengantarkan anak didiknya menjadi manusia hebat dan bermartabat. MTS Ma'arif NU Negeri 1 Wangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, setelah hari ini kita rebot-rebot nih keliling Banyumas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian. Bapak Ibu sekalian, bahwa evaluasi dan monitoring menurut bukunya Suharsi Marigunto di dalam bidang pendidikan ada namanya CIPO. Jadi ada model evaluasi terkait dengan pelaksanaan sebuah pekerjaan. Di dalam bukunya Suharsi Marigunto ada yang perlu dievaluasi. Yang pertama adalah C, konteks. Di dalam ujian madrasah kita akan evaluasi apakah panitianya memahami terkait dengan aturan main itu ada di dalam konteks. Yang kedua adalah input. Di dalam input akan bisa kita pelajari dan kita peroleh data apakah seluruh panitia itu sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik atau tidak. Tentunya berdasarkan apakah panitia paham atau tidak terkait dengan aturan. Yang ketiga adalah P, proses. CIPO itu berangkat dari konteks, input, dan proses. Apakah seluruh panitia ujian madrasah sudah melaksanakan proses kepanitiaannya dengan baik atau tidak? Tentunya akan berdasarkan pemahaman mereka terhadap aturan main tentang ujian dan sejauh mana kemudian para panitia itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik. Maka tentunya proses-proses ujian madrasah juga akan berjalan dengan baik. Yang keempat adalah produk, ya. Apakah hasil ujian madrasah menghasilkan produk dengan sukses atau tidak? Produk di sini maksudnya adalah apakah pelaksanaan ujian berjalan dengan baik atau lancar. Kemudian produk yang selanjutnya apakah kemudian hasil ujiannya itu juga siswanya baik atau tidak. Maka berdasarkan CIPP itu yang terakhir adalah outcome atau output atau outcome. Jadi dampak dari sebuah pelaksanaan ujian madrasah yang dilakukan oleh kantor Kementerian Kabupaten Banyumas setelah kita evaluasi, maka akan bisa mempengaruhi apa ke depan untuk bisa mengambil keputusan. Maka dengan saya hari ini dengan bersama Yayat melaksanakan monitoring, tentu akan kita belajar di hasil atau data-data berdasarkan CIPO tersebut untuk ke depan mengambil keputusan
atau kebijakan yang terbaik untuk pelaksanaan ujian-ujian di tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, posisi hari ini saya dalam perjalanan dari MI Langgong-Sari 1 Silongo, MI Langgong-Sari 2, lanjut ke MTS Mariken 1 Purwojati, dan terakhir di MTS Mariken 1 Wangon. Mudah-mudahan silaturahim saya bersama Yat hari ini beserta para guru yang ada di Kabupaten Banyumas akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Ada rasa kebahagiaan, ada rasa kebanggaan kita karena hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa melihat guru-guru kita tersenyum. Apakah itu tersenyum bahagia atau kemudian tersenyum dengan derita, tentunya kita bisa saling berkomunikasi, saling bertatap muka, saling berdiskusi, dan mudah-mudahan keluarga besar madrasah khususnya, kemudian pada umumnya adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, akan bisa melayani dengan baik, akan hadir di depan umat untuk menjawab kerutan-kerutan dan kebutuhan-kebutuhan umat. Mudah-mudahan capek kita, rewat-rewat kita pada hari ini sekali lagi menjadi saksi bahwa kita sudah beribadah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk hadir di depan umat. Jangan lupa ikuti terus channel saya, subscribe, like, komen, dan share setelah Bapak Ibu sekalian nonton vlog. Kita akan luncur kembali ke kantor untuk menyelesaikan surat-surat dan juga menyelesaikan tagihan-tagihan tim penilai internal zona integritas Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Jaga kesehatan, jaga tetangga, jaga keluarga, tetap berkarya untuk bangsa agar semua orang yang ada di sekeliling kita selalu dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.